Petunjuk teknis penyusunan buku kas Badan Usaha Milik Desa. Pendahuluan. Buku kas adalah salah satu administrasi paling penting dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa. Melalui buku kas, seluruh uang yang masuk dan keluar dapat dicatat secara tertib, jelas, dan mudah diperiksa. Banyak usaha desa sebenarnya memiliki potensi keuntungan yang baik. Namun, karena pencatatan keuangan tidak rapi, akhirnya menimbulkan masalah seperti selisih uang kas, bukti transaksi hilang, pengeluaran tidak jelas, laporan terlambat, bahkan muncul kecurigaan dan konflik. Karena itu, penyusunan buku kas harus dilakukan secara disiplin sejak awal, walaupun nilai uang yang dicatat masih kecil. Prinsip sederhana dalam pembukuan adalah, setiap uang yang masuk harus dicatat, setiap uang yang keluar juga harus dicatat, dan setiap catatan harus memiliki bukti. Pengertian buku kas. Buku kas adalah buku yang digunakan untuk mencatur transaksi, penerimaan, dan pengeluaran uang secara urut berdasarkan tanggal kejadian. Dalam praktik badan usaha milik desa, buku kas biasanya menjadi dasar untuk membuat laporan bulanan, mengetahui saldo kas, mengontrol pengeluaran, mempermudah pemeriksaan, dan menjaga transparansi pengelolaan usaha. Tujuan penyusunan buku kas. Penyusunan buku kas bertujuan untuk mengetahui posisi uang kas setiap saat, menghindari kehilangan atau selisih uang, mempermudah penyusunan laporan keuangan, menjadi alat pengawasan pengurus dan pengawas, serta menumbuhkan budaya tertib administrasi dan amanah. Prinsip dasar penyusunan buku kas. Dalam menyusun buku kas, ada beberapa prinsip sederhana yang harus dipahami. Pertama, dicatat berdasarkan tanggal. Semua transaksi harus dicatat sesuai tanggal kejadian sebenarnya. Jangan mencatat mundur atau menumpuk transaksi beberapa hari sekaligus karena berisiko lupa dan salah. Tidak boleh ada transaksi tanpa bukti. Semua pengeluaran harus memiliki nota, kwitansi, atau bukti pembayaran lainnya. Jika tidak ada bukti, maka transaksi dianggap lemah secara administrasi. Ketiga, saldo harus sesuai uang fisik. Jumlah saldo dalam buku harus sama dengan uang yang ada di kas atau rekening. Jika berbeda, berarti ada kesalahan pencatatan atau transaksi yang belum dicatat. Keempat, penulisan harus jelas dan rapi. Gunakan tulisan yang mudah dibaca. Hindari penggunaan cairan penghapus tulisan secara berlebihan. Jika salah menulis, cukup dicoret satu garis lalu ditulis yang benar dan diberi tanda persetujuan kecil. Bentuk standar buku kas Badan Usaha Milik Desa. Secara sederhana, buku kas terdiri dari beberapa kolom berikut. Tanggal, uraian, nomor bukti, uang masuk, uang keluar, saldo, keterangan, tanggal transaksi, uraian penjelasan transaksi, nomor bukti transaksi atau kode pencatatan, uang masuk, penerimaan uang keluar, pengeluaran uang, saldo, sisa uang kas. Istilah dasar akuntansi yang umum dipakai. Berikut beberapa istilah sederhana yang lazim digunakan dalam administrasi keuangan Indonesia. Istilah arti. Bukti kas masuk, bukti penerimaan uang, bukti kas keluar, bukti pengeluaran uang, kas kecil, uang operasional harian, buku kas umum, buku utama pencatatan kas, referensi, nomor atau kode transaksi, debit, uang masuk, kredit, uang keluar, sisa kas. Contoh sederhana buku kas Badan Usaha Milik Desa. Misalnya Badan Usaha Milik Desa memiliki usaha toko desa. Saldo awal kas tanggal 1 Mei tahun 2026 sebesar 5 juta rupiah. Contoh pencatatan, tanggal, uraian, nomor bukti, uang masuk, uang keluar, saldo. 1 Mei tahun 2026, saldo awal, 5 juta rupiah ada, 5 juta rupiah. 2 Mei tahun 2026 penjualan sembako, bukti kas masuk nomor 001, 750.000 rupiah. 5.750.000 rupiah. 3 Mei tahun 2026, pembelian gula dan minyak. Bukti kas keluar nomor 001 tidak ada 1.200.000 rupiah. 4.550.000 rupiah. 4 Mei tahun 2026, penjualan pupuk, bukti kas masuk nomor 002, 500.000 rupiah. 5.050.000 rupiah. 5 Mei tahun 2002 transport belanja, bukti kas keluar nomor 002, 150.000 rupiah. 4.900.000 rupiah. Langkah teknis penyusunan buku kas. Langkah pertama, siapkan buku atau format pembukuan. Buku kas dapat dibuat menggunakan buku tulis folio, menggunakan aplikasi lembar kerja komputer, atau menggunakan aplikasi pembukuan.
Namun demikian, sangat dianjurkan tetap memiliki arsip cetak atau tulisan manual sebagai cadangan administrasi. Karena apabila komputer atau perangkat rusak, data digital berisiko hilang. Langkah kedua, kumpulkan semua bukti transaksi. Setiap transaksi harus langsung disimpan bukti pembayarannya. Bukti dapat berupa nota toko, kwitansi, bukti transfer bank, atau surat pembayaran. Langkah ketiga, catat transaksi setiap hari. Jangan menunda pencatatan. Semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan lupa atau terjadi selisih kas. Langkah keempat, hitung saldo. Setelah transaksi, setelah ada uang masuk atau keluar, saldo harus langsung dihitung kembali. Tujuannya agar posisi kas selalu diketahui secara pasti. Langkah kelima, tutup dan periksa kas secara berkala. Minimal setiap akhir bulan dilakukan. Pemeriksaan saldo, pencocokan uang fisik, dan pengecekan bukti transaksi. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan yang sering ditemukan dalam pembukuan badan usaha milik desa antara lain. Transaksi tidak dicatat, nota hilang, saldo tidak cocok, pengeluaran pribadi bercampur dengan uang usaha, serta pencatatan dilakukan sekaligus di akhir bulan. Hal-hal seperti ini harus dihindari karena dapat menimbulkan masalah administrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Penutup administrasi yang baik bukan sekadar soal menulis angka. Di dalam pembukuan terdapat nilai, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan amanah. Badan usaha milik desa yang tertib administrasi akan lebih mudah berkembang karena memiliki data yang jelas, laporan yang rapi, dan kepercayaan yang kuat. Sebaliknya, usaha yang administrasinya tidak tertata seringkali mengalami masalah, walaupun usaha terlihat ramai. Maka mulailah dari hal sederhana. Catat setiap transaksi, simpan setiap bukti, periksa setiap saldo. Jangan pernah meremehkan administrasi kecil, karena dari catatan-catatan sederhana itulah lahir kepercayaan, ketertiban, dan keberlangsungan sebuah lembaga. Banyak usaha tidak hancur karena kekurangan modal, tetapi karena lemahnya pencatatan dan pengawasan keuangan. Uang yang tidak dicatat akan mudah hilang. Transaksi yang tidak memiliki bukti akan sulit dipertanggungjawabkan. Dan saldo yang tidak pernah diperiksa perlahan dapat menimbulkan masalah besar. Karena itu, biasakan tertib sejak awal, walaupun usaha masih kecil dan transaksi belum banyak. Sebab lembaga yang besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara disiplin dan penuh amanah. Karena kemajuan lembaga tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya modal, tetapi juga oleh tertib tidaknya pengelolaan administrasi keuangan.